Apa sih latar belakang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-153 yang akan membahas latar belakang pelayanan upaya kesehatan masyarakat atau UKM kesehatan lingkungan di Puskesmas. Sebelum melihat video 153 ini, saya anjurkan Sobat sehat melihat dulu video 10 tentang pelayanan UKM Kesling di Puskesmas dan video 37 tentang tenaga kesehatan lingkungan dan melihat juga video 152. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, dalam konsideran mengingat dalam SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan harus memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan surat keputusan tersebut dan peraturan perundangan tersebut yang terbaru dan tidak dicabut. Latar belakang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas ada di lampiran Permenkes RI nomor 13 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Yuk kita pelajari seperti apa isinya. Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana tercantum dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang pengaturannya ditujukan dalam rangka terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat tersebut melalui upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko kesehatan lingkungan di pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Sampai saat ini, penyakit yang terkait kualitas lingkungan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, antara lain malaria. Pada tahun 2012 sebanyak 417.819 kasus dan annual parasite incident malaria di Indonesia sebesar 1,69 per 1000 penduduk. Demam berdarah dengue pada tahun 2012 sebanyak 90.245 kasus dengan jumlah kematian 816 atau IR adalah 37,11 dan CFR-nya 0,9. Sedangkan penemuan pneumonia balita pada tahun 2012 cakupannya sebesar 22,12%. Angka kesakitan diare pada semua umur menurun tidak signifikan dari 423 per 1000 penduduk pada tahun 2006 menjadi 411 per 1000 penduduk pada tahun 2010. Jadi penurunannya kecil sekali. Ini merupakan hasil survei morbiditas tahun 2006 dan tahun 2010 yang memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan episode diare pada balita sebesar 1,3 kali. Dari hasil kajian morbiditas diare Departemen Kesehatan tahun 2012. WHO melaporkan pada tahun 2015 Indonesia pada peringkat 5 dunia jumlah penderita tuberkulosis paru. Melalui WHO Global Tuberculosis Control tahun 2010 dan di tahun 2019 Indonesia menduduki urutan kedua dalam masalah tuberkulosis. Malah meningkat ya. Di samping itu, perubahan iklim atau climate change diperkirakan akan berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga dapat terjadi peningkatan permasalahan terhadap penyakit. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya permasalahan penyakit juga diakibatkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap kualitas air minum yang sehat sebesar 63% dan penggunaan jamban sehat sebanyak 69%. Data ini dari Sekretariat STBM Bappenas tahun 2012.
Saat ini, di tahun 2020, Indonesia dan bahkan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah kita bahas pada puluhan video sebelumnya. COVID-19 juga bisa dikaitkan dengan kesehatan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, terutama karena meningkatnya penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan, pemerintah telah menetapkan puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dalam pengaturan puskesmas ditegaskan bahwa salah satu upaya kesehatan masyarakat yang bersifat esensial adalah berupa pelayanan kesehatan lingkungan. Upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten kota bidang kesehatan. Untuk memperjelas lingkup penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, perlu diatur mengenai uraian kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan sebagai acuan bagi petugas puskesmas dan masyarakat untuk membutuhkan dan mendapatkan pelayanan tersebut. Tujuan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Tujuan umum adalah dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Tujuan khusus pertama, menurunkan angka penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan dan meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan. 2. Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan perilaku masyarakat untuk mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan, serta untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Tercapainya keterpaduan kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat. Sobat Sehat, pada video 153 ini kita telah membahas latar belakang pelayanan kesehatan lingkungan. Kita akan bertemu di video 154 untuk membahas alur kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Semoga dengan pembahasan ini kita semua semakin memahami regulasi di puskesmas. Apabila penyusunan SK Kepala Puskesmas sudah tepat, penyusunan pedoman, panduan, dan SOP akan tepat dan sinkron. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.